Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sampai saat ini Allah masih senantiasa memberikan karunia, nikmat di dalam kehidupan kita, sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita mampu untuk melakukan segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang patut dicontoh di dalam kehidupan kita. Sehingga kata ulama kita, apabila seorang umat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keselamatan pada dua tempat, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah teman-teman, sahabatku semua, sahabat daring dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang insyaallah sangat dimuliakan Allah ini. InsyaAllah di dalam kesempatan ini saya atau Al-Fakir Daing akan berbicara lagi tentang persoalan mimpi. Tentunya adalah persoalan mimpi ketika seseorang bermimpi di penjara. Ya, tentu ini adalah sebuah mimpi yang kadang-kadang menurut sebagian orang yang ketika mengalami mimpi seperti ini itu dianggapnya sebuah pertanda keburukan. Ya, sebuah pertanda keburukan. Padahal belum tentu itu adalah sebuah keburukan. Namun pada umumnya ketika seseorang bermimpi di penjara, maka itu bermakna bahwa ada kabar gembira. Ya, Allah sedang melindunginya dari mara bahaya. Dia diselamatkan dari orang-orang yang jahat. Kalau di dalam menurut Islam, menurut Ibnu Sirin adalah ahli tafsir mimpi, menurut Ibnu Sirin bahwa ketika orang bermimpi di penjara, maka itu berarti dia sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang jahat, dari kejahatan orang lain. Nah, itu makna secara umum menurut Islam, menurut Ibnu Sirin, seorang ahli tafsir mimpi. Namun insyaallah ada beberapa kumpulan arti atau makna ketika bermimpi. Ada yang bermimpi di penjara saja tanpa dia mengetahui di penjara di mana, atau orang-orang di situ siapa tidak dikenal, atau bahkan bermimpi di penjara mungkin tempat itu dia kenal, dan juga orang-orang di sekitar orang yang di dalam mimpinya itu dia juga kenal. Itu pun maknanya berbeda. Yang pertama adalah ketika orang bermimpi di penjara atau dijebloskan, ya, dipenjarakan. Misalnya dia tidak bersalah, atau dalam bahasanya adalah difitnah. Misalnya dia difitnah. Ya. Kalau dia difitnah, di dalam mimpinya dia difitnah, dijebloskan, dipenjarakan, maka itu berarti ada seseorang yang sedang punya niat. Ya, ada orang lain yang mungkin kita tidak kenal atau bahkan kita kenal yang punya niat baik terhadap sang pemimpi ini, orang yang bermimpi ini. Oh, misalnya ada tetangga kita yang setiap hari melihat atau menyaksikan kita ketika pergi ke pasar jalan kaki, atau pergi ke
becak atau jalan kaki. Ternyata tetangga kita ini punya niat ingin membelikan kita sepeda motor. Ya, seperti itu. Atau dalam hal lain, dalam arti lain, ada seseorang yang berniat baik kepada kita, yang sedang berusaha menyelamatkan kita dari sebuah persoalan. Ya, seperti itu. Itu artinya kalau kita misalnya bermimpi difitnah, dipenjarakan atau dijebloskan ke dalam penjara, sementara kita tidak ada kesalahan, kita tidak ada salah apa-apa terhadap yang dituduhkan itu. Ya, itu makna yang pertama. Yang kedua, apa makna atau arti daripada ketika misalnya bermimpi di penjara, sementara orang-orang di dalamnya itu tidak dikenal? Ya, satupun orang yang kita temui di dalam mimpi kita itu, di dalam penjara itu, tidak ada satupun yang kita kenal. Maka itu bermakna atau berarti bahwa kita diisyaratkan atau diberitakan sebuah berita, diajarkan bahwa ketika bertemu dengan seseorang atau ada kenalan baru kita, jangan terlalu mudah untuk percaya. Ya, jangan terlalu mudah untuk percaya. Kemudian yang kedua, artinya bahwa mungkin selama ini dia memendam perasaan. Ada persoalan yang sebenarnya itu perasaan, ada emosi yang dahsyat, ada amarah yang dahsyat, ada persoalan yang dahsyat diterimanya, tetapi dia berusaha memendam, dia berusaha diam daripada perkara itu. Dia tidak mau pusing. Padahal sebenarnya itu memberatkan, membuat kepalanya sakit dan membuat penyakit-penyakit yang lain timbul di dalam dirinya. Karena kenapa? Dia menahan amarahnya, dia menahan emosinya, dia menahan beban pikiran tadi. Ya, walaupun sebenarnya dia tidak mampu menahan, tapi dia berusaha sekuat mungkin untuk bisa menahan perkara itu. Atau kita kasih contoh saja, misalnya kita bekerja ada teman kerja kita satu ruangan. Kita selama ini jengkel betul, marah betul, emosi betul terhadap orang itu. Ya, marah betul terhadap orang itu, tapi kita berusaha menahannya. Ya, karena mungkin kita tidak ingin ada persoalan yang muncul, walaupun kita sebenarnya itu menyakiti diri kita. Itu akan membuat kita sakit sampai-sampai ketika kita selalu diam, ya, mendiamkan satu persoalan seperti itu, kadang-kadang itu timbul sakit terhadap diri kita. Kadang mungkin kita sakit kepala yang tiba-tiba berat, ya, sakit kepala berlebihan. Itu apabila kita bermimpi di penjara, kemudian orang di dalamnya tidak ada yang dikenal. Itu. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, ketika orang bermimpi di penjara dan melihat orang banyak di penjara. Ya, ada tuh kan kadang-kadang mungkin ada pernah bermimpi di penjara tapi cuma 2-3 orang yang di penjara. Nah, ini bermimpi banyak orang. Ya, banyak orang. Pokoknya hampir full ini tempat penjara ini. Maka itu bermakna bahwa si pemimpi ini, orang yang sedang bermimpi ini, di kehidupan nyatanya dia selalu rela mengambil resiko demi untuk keselamatan orang lain. Ya, dia artinya sedang berkorban mati-matian, betul-betul berkorban demi untuk orang lain. Ya, karena dianggap itu adalah tindakan yang benar yang dia lakukan. Ya, meskipun sebenarnya orang yang dibela itu, orang yang dia mengambil resiko demi untuk orang itu, sebenarnya orang itu tidak pantas mendapatkan pengorbanan yang kita lakukan terhadap dia. Ya, tapi karena si pemimpi ini dalam kehidupan nyatanya itu, dia tetap mau mengambil resiko. Ya, karena dia, ini prinsipnya orang Bugis itu, maka dah taruh nikmat sholat tawe yang petitinnya itu disolangi. Jadi betul-betul karena dia sayang sama sahabatnya, sayang terhadap orang, betul-betul tidak tega melihat orang lain tersakiti, ya, maka dia rela mengambil sebuah resiko, walaupun resikonya itu besar. Ya, dan sebenarnya orang ini tidak pantas, walaupun sebenarnya orang ini tidak pantas menerima pengorbanan kita itu.
artinya tidak layak, tidak perlu kita berkorban seperti itu. Ya, tentu berbeda lagi maknanya ketika kebalikan daripada mimpi kita ini. Kita di penjara, bermimpi di penjara, melihat orang kok sedikit sekali, cuma bertiga, cuma berdua. Ini yang harus diwaspadai. Ini teman-teman sekalian, kalau bermimpi seperti ini, waspada, hati-hati. Kenapa? Berarti di dalam kehidupan kita itu ada segelintir orang, ada sedikit orang, maksudnya tidak banyak orang. Ada, misalnya kita 5 berteman, ada 1 orang di situ ternyata adalah racun. Ini hati-hati ketika bermimpi di penjara, kemudian orangnya sedikit, paling 2-3 orang. Ya, itu ada di antara kumpulan kita ini atau kelompok kita. Ya, ada di situ salah satunya adalah racun. Ada orang beracun di situ. Ya. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketika orang bermimpi seperti ini harus waspada, hati-hati memilih sahabat, hati-hati bertemu dengan orang, ya apalagi berkumpul dengan orang yang walaupun sebenarnya dikenal, kita berbicara, berbahasa hati-hati, ya hati-hati mengeluarkan informasi yang sebenarnya tidak boleh untuk disampaikan informasi itu. Karena jangan sampai dengan informasi yang kita keluarkan itu bisa jadi senjata bagi dia untuk menghancurkan kita. Ini teman-teman sekalian, saya kira cukup. Insya Allah masih banyak, namun sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran, atau ada sebuah bahan renungan yang kita bisa petik, kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Tentu insya Allah kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di dunia nyata, setelah kita mungkin memahami makna-makna daripada arti-arti ketika bermimpi misalnya di penjara. Oke teman-teman sekalian, apabila ada yang salah, Daeng mohon maaf. Ada saran, ada masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Daeng pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.